gini, normal aja nih. Oke ya, teman-teman kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala. eh, Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini ya, kita diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah bisa dipertemukan di pembelajaran Zoom ini ya. Ibu mohon maaf karena Ibu yang mengusulkan ya untuk pembelajaran daring, karena memang tadi ada rapat senat kebetulan ya. Kebetulan Ibu kan diperbantukan di Prodi RO ya, jadi ada senat tingkat fakultas ilmu kesehatan, jadi Ibu akhirnya ke sana dulu gitu ya. Jadi untuk PBM mohon maaf, Ibu jadiin satu sekarang, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang harusnya luring jadinya daring ya. Teman-teman, untuk metodologi penelitian ini, Ibu di farmasi dikasih amanah untuk mendampingi gitu ya secara teori, memberikan pengetahuan terkait tentang apa itu hak kekayaan intelektual atau HKI atau HAKI gitu. Ya, oke. Jadi kita mungkin fokusnya ke sini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin sebelumnya saya bolehlah berdiskusi. Ada yang tahu apa itu haki, apa itu HKI, teman-teman? Ada yang mau berbagi? Gimana? Apa itu HKI? Apa itu haki? Oke, nah lanjut saya ya. Oke, mari kita simak bersama ya teman-teman. Untuk haki ya atau HKI sama aja teman-teman gitu ya. Ada hak kekayaan intelektual ya. Memang banyak referensi yang menyingkatnya itu dengan HKI. Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan haki. Jadi sama teman-teman ya. Saya coba ke HKI ya untuk apa namanya peningkatannya ya. Jadi untuk hak kekayaan intelektual di sini adalah suatu hak ya teman-teman, sifatnya eksklusif ya, yang diberikan kepada individu ya. Jadi boleh diberikan kepada individu atau perorangan gitu ya, atau badan ya, badan ya, atau suatu lembaga ya teman-teman ya, atas karya ciptanya ya atau penemuannya ya yang dihasilkan dari kemampuan intelektualnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini haknya adalah hak eksklusif ya, betul-betul diberikan secara spesial gitu ya, untuk sebagai bentuk penghargaan terhadap, atau satu bentuk penghargaan, yang kedua bentuk perlindungan terhadap hak-hak atau terhadap karya cipta atau penemuan yang sudah dihasilkan. Ya, itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini HKI ini diberikannya bisa ke personal atau ke individu, ya, bisa juga ke suatu lembaga atau instansi gitu ya, eh, terhadap karyanya ya, atau terhadap hasil temuannya gitu, yang merupakan eh, hasil dari proses kemampuan intelektual ya teman-teman. Nah, tujuannya ini untuk apa dengan adanya hak haki ini gitu ya, atau HKI ini tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk melindungi ya, melindungi hasil karyanya ya. Jadi hasil karya yang oleh individu itu punya, ataupun suatu badan atau suatu lembaga itu miliki gitu ya, supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain, teman-teman. Ya, dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya, gitu. Ya. Nah, jadi eh, apa ya? Ada lebih ke arah ke perlindungan, ya, perlindungan terhadap karyanya, ya, atau temuan yang dihasilkan, ya. Kemudian untuk HKI ini ada diberikan juga perlindungan secara hukum ya terhadap hasil eh, kemampuan intelektualnya ya. Apakah itu
nantinya dihasilkan berupa karya cipta ataupun penemuan-penemuan ya, dan juga inovasi ya. Tuh. Dengan adanya HKI ini, itu bisa memberikan kewenangan ya kepada yang punya tadi, kepada yang individu tersebut ataupun badan yang yang sudah memiliki sertifikat HAKI atau HKI ini, itu memiliki kewenangan untuk menggunakannya, gitu ya, untuk mengendalikannya, ya bahkan bisa juga untuk membatasi penggunaan hak cipta atau penemuan tersebut, teman-teman. Ya, jadi nanti HKI ini biasanya nanti diterbitkan dalam bentuk sertifikat gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk jenis HKI-nya apa saja gitu ya. Jenis HKI, teman-teman. Teman-teman boleh buka websitenya ya. Jadi website untuk kekayaan intelektual ya, itu ada ya. Sudah ada di slide, teman-teman boleh di apa namanya buka juga ya gitu. Ini saya juga boleh saya buka, teman-teman, sebenarnya di situ hampir sama gitu ya. Saya juga apa namanya? Nih saya buka ya untuk kakaknya, yaitu bentar ya teman-teman ya, tadi kakak hak. Nah, untuk ini haki. Jadi websitenya kita coba buka, teman-teman, kalau mau silahkan gitu ya. Ini berandanya di ini ya. Jadi untuk KKI ini, teman-teman, saya coba share. Nah, terlihat nggak teman-teman? Terlihat? Ada Ibu. Iya, terlihat ya. Ada ya? Ada ya? Ada. Oke. Ya, teman-teman. Jadi terkait tentang hak kekayaan intelektual, teman-teman, itu dikelolanya oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, yaitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, teman-teman di sini, ya. Oh, nah, nanti teman-teman di sini di berandanya gitu ya. Sebenarnya yang termasuk HKI itu apa saja sih yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektualnya, itu apa saja, teman-teman? Itu bisa dilihat di sini, teman-teman ya. Jadi bisa dalam bentuk paten ya, kemudian bisa dalam bentuk merek ya, kemudian bisa dalam bentuk hak cipta, kemudian ada desain industri, kemudian ada indikasi geografis ya, kemudian ada ini ya DTLST, kemudian ada rahasia dagang. Jadi ini yang 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7 ya, 6, 7 ini yang apa namanya, di Indonesia itu dikelola terkait tentang hak kekayaan intelektualnya. Nanti teman-teman akademisi itu bisa juga nanti eh, mem, apa namanya ya, mensertifikatkan ininya, kemampuan intelektualnya ya. Nah, hari ini nanti kita akan coba kasih gambaran kira-kira produk apa saja yang bisa teman-teman nantinya dihak ciptakan ya, maksudnya dihak KI-kan ya, di yang dimasuk ke dalam kekayaan intelektual ya. Oh, jadi teman-teman seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya, untuk slide-nya ya. Nah, nah, oops, di close, bentar. Apa, bukan yang ini maksud saya teh, bentar ya. Hmm, PowerPoint-nya kenapa enggak ini, bentar. Hmm, ini udah keluar. Oke, nah, ini. Nah,
Nah, tadi untuk jenis-jenisnya apa saja teman-teman? Tadi ya, teman-teman juga bisa lihat websitenya juga boleh di situ baca-baca ya. Bisa juga karena di situ ada layanan-layanan HKI-nya ya. Yang pertama adalah paten teman-teman. Tadi ada paten, ada merek, ada desain industri, ada hak cipta, ada indikasi geografis, ada rahasia dagang dan juga ada yang disebut DTLST atau pengenalan desain tata letak sirkuit terpadu ya teman-teman. Nah, mungkin Ibu akan coba bantu kasih penjelasan terkait tentang paten terlebih dahulu ya. Oke, eh, teman-teman sering ya mendengar istilah paten ya. Oh, sudah dipatenkan misalkan. Oh iya, obatnya sudah dipatenkan ya kan? Ada penemuan obat baru dan sudah dipatenkan misalkan gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk paten sendiri adalah suatu hak tadi ya, hak eksklusif. Jadi hak itu juga tadi kan hak eksklusif ya, sebagai hak eksklusif inventor. Jadi istilahnya kalau di paten namanya inventor atau penemu ya teman-teman ya. Inventor itu penemu atas invensinya ya. Invensi itu apa? Invensi itu adalah idenya gitu loh. Ide dari inventor gitu ya atau hasil temuannya gitu ya. Hasil temuannya karya cipta yang dihasilkan ya, apa penemuan-penemuan barunya gitu ya. Itu namanya invensi, teman-teman ya. Jadi untuk paten di sini adalah hak eksklusif. Kebetulan ayah tuan. Satu sabing Halo, kenapa? ber di Jihan. Apa Halo, ngasih dah bocor nih. tonon tuh. Iya, bocor nih. Siapa nih? Oke, dah ya. Hmm. Teman-teman, kembali ke paten ya. Untuk paten di sini adalah hak eksklusif inventor ya atau penemu ya atas invensinya di bidang teknologi. Di bidang teknologi ya untuk selama waktu tertentu ya melaksanakan sendiri gitu atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Tuh, jadi teman-teman untuk paten di sini adalah hak eksklusif inventor ya, atas hasil temuannya ya atau invensinya di bidang teknologi yang dia kerjakan sendiri gitu ya, ataupun dengan memberikan suatu persetujuan ke pihak lain gitu ya. Nah, untuk jenis paten sendiri ada dua teman-teman. Ada yang disebut dengan paten, yang memang paten ya, yang biasa dikenal dengan istilah paten gitu ya. Ada yang disebut dengan paten sederhana ya, teman-teman. Ya, untuk paten sederhana adalah eh, hak eksklusif gitu ya, yang diberikan kepada tadi ya penemu ya atau inventor ya terhadap invensinya ya atau hasil karyanya gitu ya di bidang teknologi gitu ya berupa produk. Nah, kalau yang sederhana atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan secara praktis gitu ya. eh, Bisa dilihat dari bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum gitu ya. Jadi tadi dalam bentuk paten sederhana. Contohnya di sini ada paten sederhana di teman-teman ya, itu di slide ada ya. Jadi ini paten sederhana hasil penelitian ini. Ya, jadi hasil penelitian bersama antara dosen-dosen gitu ya. Ternyata bisa mematenkan suatu produk gitu ya di sini yaitu pembuatan paving block itu dari agregat ya kupasan jalan aspal tanpa semen gitu dengan pengikatan biopolimer. Ini adalah contoh di mana eh, salah satu luaran berupa paten sederhana gitu teman-teman ya gitu. Jadi ada nilai-nilai kegunaan praktis gitu ya. Tuh.
Di sini ini terkait tentang prosesnya, yaitu pembuatan paving blocknya. Dari di sini berarti kan ada konstruksinya ya atau komponennya di sini yang baru gitu ya. Di sini ada yang berupa agregat gitu ya. Dari kupasan jalan yang aspal tadi yang tanpa semen dengan pengikatan geopolimer yang sederhana teman-teman ya. Kemudian bedanya apa sih antara paten dengan paten sederhana, teman-teman ya? Itu kalau paten sederhana tadi diberikan untuk invensi ya yang berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi. Jadi lebih ke prioritasnya ke fungsi atau kegunaan yang sifatnya lebih praktis gitu ya. Tuh. Kemudian untuk paten sederhana bisa juga diberikan untuk invensi yang berupa proses tadi ya, suatu proses atau suatu metode yang baru. Jadi apabila dijumpai kita bisa menemukan suatu proses yang baru ataupun metode yang baru yang berbeda dengan invensi-invensi atau temuan-temuan yang sebelumnya ya, jadi pembaharuan dari invensi sebelumnya itu masuk ke paten sederhana gitu. Ya, tetapi untuk paten-paten yang betul-betul paten ya teman-teman yang apa namanya yang disebut dengan paten gitu ya, itu merupakan invensi yang baru gitu. Ya, kalau yang paten sederhana boleh gitu ya. eh dari apa namanya invensi yang sebelumnya gitu ya karena udah memiliki fungsi tertentu gitu kemudian dikembangkan kembali gitu ya dengan menggunakan proses ataupun metode yang baru. Kalau untuk paten sendiri itu invensinya baru, temuannya itu baru gitu ya. Kemudian langkah-langkah temuannya itu baru semuanya atau inventif gitu ya dan dapat diterapkan dalam industri teman-teman. Jadi harapannya yang paten ini nanti diterapkannya dalam skala yang lebih besar dalam industri ya. Kalau yang paten sederhana kan memang ada nilai fungsi atau nilai kegunaannya tetapi lebih praktis gitu ya. Tidak harus global gitu ya, tidak dalam skala besar gitu. Nah, untuk paten sederhana tadi teman-teman jadi bisa dikatakan lebih ya, lebih sederhana ya, makanya disebut dengan sederhana dibanding yang paten yang sesungguhnya tadi ya. Sedangkan untuk pengklaiman biasanya kalau paten sederhana, pengklaiman itu pengajuan pengesahan atau pengajuan sertifikat terhadap terhadap ciptaan atau karya intelektualnya itu dibatasi dengan satu klaim ya, hanya satu klaim yang dilakukan secara mandiri gitu ya. Tapi untuk paten teman-teman tadi karena memang nilai manfaatnya itu bisa ibaratnya lebih luas yaitu bisa diproduksi, diterapkan dalam industri dan otomatis nanti nilai kemanfaatannya lebih besar gitu ya. Paten itu jumlah klaimnya tidak dibatasi teman-teman ya. Jadi untuk misalkan dari suatu badan tuh, dari suatu industri obat ya, dia mau mematenkan obat tertentu. Nah, dia tidak dibatasi satu, tapi lebih dari satu nggak masalah ya, karena emang itu nanti diterapkannya akan kembali ke skala industri. Kemudian untuk paten sederhana itu biasanya lebih simpel gitu ya di apa di pemanfaatan teknologinya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk invensinya yang dapat dipatenkan itu yang seperti apa? Nah, jadi invensinya atau temuannya yang bisa dipatenkan adalah satu dia bersifat baru atau novelty ya teman-teman ya. Jadi baru gitu ya. Jadi harapannya itu tidak ada yang sama gitu ya dengan hasil teknologi yang sudah ditemukan sebelumnya gitu ya. Kemudian tadi ada langkah-langkah inventifnya atau langkah-langkah untuk tahapan penemuan-penemuannya itu gitu ya. Eh, itu juga baru gitu ya. Tuh. Jadi eh, yang memang apa ya tadi ya tidak dapat diduga gitu ya sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik gitu ya.
Kemudian dapat diterapkan dalam industri gitu ya. Invensi yang dapat dipatenkan gitu ya. Kemudian kalau yang sederhana tadi kan sebenarnya tidak harus di skala industri ya teman-teman ya. Yang penting ada nilai kebermanfaatan gitu ya, yang secara praktis. Nah, untuk masa perlindungan patennya itu berapa? Kalau paten yang sesungguhnya tadi teman-teman ya, yang paten itu jangka waktunya adalah 20 tahun ya setelah tanggal penerimaan permohonan patennya itu ya itu jadi jangka waktunya 20 tahun nanti di sertifikatnya akan muncul ada 20 tahun apa namanya paten tersebut. Kalau paten sederhana jangka waktunya itu 10 tahunnya gitu ya. Jadi untuk paten sederhana perbedaannya di waktu ya, masa perlindungan paten terhadap tadi ya hasil-hasil atau invensi dari apa kemampuan intelektual yang diajukan gitu ya teman-teman ya. Untuk paten contohnya teman-teman mungkin di farmasi terkait tentang obat gitu ya. Jadi untuk obat paten teman-teman juga sudah ini ya tidak apa namanya udah familiar lah intinya ya dengan istilah obat paten gitu ya. Jadi kalau obat paten di sini, ini memang suatu obat yang memang sudah melalui ya tahapan beberapa rangkaian-rangkaian ke ini ya pengujian ya, dan yang utama adalah sampai tahap ke sudah melalui ke apa tahapan uji klinis gitu ya, yang dilakukan oleh pihak industri farmasi gitu ya untuk mendapatkan perlindungan hak paten tadi karena paten berarti 20 tahun ya teman-teman. Nah, untuk obat itu bisa dipatenkan, yaitu diberikan kepada suatu badan. Tadi kan bisa diberikan pada suatu badan atau institusi atau suatu lembaga. Itu ini diberikan kepada industri ya, industri farmasi ya atas temuan obat barunya gitu. Kenapa? Karena temuan obat baru ini tadi melalui suatu tahapan-tahapan inventif gitu ya ditemukan berdasarkan hasil riset gitu ya industri farmasi tersebut gitu ya sehingga nantinya eh, keluarlah untuk keleluasaan untuk memproduksi dan juga untuk memasarkannya gitu ya. Tuh. Tentunya tadi ya sudah melewati adanya tahapan uji klinis gitu. Nah, untuk obat paten sendiri di sini gitu ya. Ini contohnya ya, contoh yang sudah ada adalah pemanfaatan aneka macam obat yang dari Cicendo ya teman-teman ya gitu ya gitu jadi ini contohnya ya jadi obat-obat yang untuk mata gitu ya ini ya ada yang buat dalam bentuk salep gitu ya Cendo namanya juga Cendo akhirnya ya kan yang membuat Cendo terobosan ada Cendo Citromini Daus ya ada Cendo Ventrolenta Estro dan lain sebagainya ini salah satu adalah obat yang sudah dipatenkan. Nah, tuh. Untuk paten sendiri, nanti pengajuannya melalui sistem ya, teman-teman ya. Ini saya coba share terkait tentang bagaimana sih pengajuannya gitu ya. Oke, berarti kembali ke sini. Nah, bentar ya. Saya share. Bentar dulu. Hmm, bentar, ini saya, bentar dulu. Saya share untuk Oh, bentar dulu. Saya copy dulu ya websitenya. Website yang tadi ya teman-teman ya, itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya. Oke, Bapak. Nah, ini ke sini. Nah, ini saya ke beranda dulu.
Ini berandanya teman-teman. Nah, ini. Jadi misalkan teman-teman mau mengajukan hak cipta paten dulu ya. Jadi paten, misalkan teman-teman punya nanti penelitian misalkan dengan tim dosen gitu ya, ternyata menemukan senyawa baru gitu ya, itu bisa diajukan ke paten sederhana teman-teman gitu ya. Senyawa baru yang hasil penelitian gitu ya, tetapi memang masih di apa ya, belum sampai ke ranah industri gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal nanti kita ke sini ya, ke paten ya. Nah, ini teman-teman. Nanti di sini teman-teman akan mendapatkan informasi. Jadi ini di websitenya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, bagaimana sih syaratnya dan prosedurnya, teman-teman? Di sini sudah ada, gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus registrasi dulu, gitu ya. Teman-teman nanti bikin akun dulu, gitu ya. Ini di sini juga sudah ada data yang harus diunggah apa saja, gitu ya. Ini sudah ada juga. Ini lengkap ya. Nanti ada formulir-formulir yang memang harus diupload, teman-teman. Dan template-nya sudah ada semuanya, teman-teman. Ini ada formulir dan juga format surat. Nanti tinggal mengikuti itu semuanya gitu ya. Nanti ini ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi nanti harus ada akunnya dulu gitu ya. Nanti baru ada permohonan baru ya, isi formulirnya, kemudian unggah data dukungnya ini teman-teman ya, ada deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia ya. Nanti seperti apa template-nya nanti ada di sini, ada di formulir-formulir nih teman-teman ya. Nih, nanti ada permohonan pengalihan akun biasanya gitu ya. Nanti dari biasanya ini yang mau dialihkan teman-teman, misalkan dari kita dialihkan ke universitas biasanya, di akademisi biasanya nanti akan dialihkan ke kampusnya ya. Ini ada dokumen nih, jadi semuanya ada di sini ya, ada surat terkait formulir-formulir untuk pengajuan dari paten tersebut. Ini ada deskripsinya nih ya, template deskripsi paten itu harus seperti apa, yang kayak gitulah ya teman-teman. Jadi sudah ada semuanya. Nah, ini tadi pendaftarannya gitu ya. Nah, terus gimana sih secara pembiayaan teman-teman? Jadi memang secara pembiayaan itu lumayan mahal ya, lumayan mahal teman-teman ya. Jadi untuk yang paten gitu ya, itu lebih mahal dibanding yang paten sederhana tentunya ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada daftarnya masing-masing nih ya. Jadi dari permohonannya nanti ada pembiayaannya gitu ya nih teman-teman ya. Kalau misalkan permohonan paten itu kurang lebih biayanya segini gitu ya. Yang kalau dari umum atau kalau misalkan dari lembaga penelitian itu 350, tapi kalau dari umum ya misalkan itu 1.250 gitu ya untuk paten sederhana. Nah, ini jadi kalau paten sederhana kalau dari lembaga 200.000 gitu ya. Nah, gitu ya. Ini juga ini biaya-biayanya nanti ada di sini semua teman-teman ya. Oke. Kenapa memang berbayar ya teman-teman? Karena memang itu nanti ada proses tadi ya, ada klasifikasi paten, nantinya ada proses apa namanya pengkajian ya sampai terbitlah sertifikat patennya gitu ya. Oke teman-teman ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saya nambahin selain paten tadi ada berikutnya adalah hak cipta ya teman-teman. Ya ini hak cipta. Hak cipta ini merupakan bagian dari tadi ya hak kekayaan intelektual, yaitu berupa hak eksklusif inventor tadi ya, yaitu penciptanya. Jadi kalau hak cipta istilahnya pencipta, kalau di paten namanya inventor ya, yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif ya, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku ya. Jadi hak cipta ini adalah diberikan kepada pencipta ya, kepada apa namanya yang apa namanya memiliki kemampuan intelektual tersebut ya, berdasarkan prinsip deklaratif gitu. Nah, untuk hak cipta ini nantinya
apa ya, merupakan eksklusif gitu ya untuk dia yang eh, misalkan pelaku pertunjukan, kemudian produser ya, fonogram, lembaga penyiaran gitu ya. Tetapi bisa juga diberikan kepada para akademisi, para peneliti, mahasiswa juga bisa teman-teman. Nah, yang seperti apa? Nah, ciptaan-ciptaan yang dapat dilindungi itu apa saja yang masuk kategori hak cipta gitu ya. Satu adalah buku. Nih. Nah, teman-teman bisa gitu ya untuk mahasiswa sendiri apabila memiliki kemampuan lebih ya, dia menulis buku, kolaborasi dengan teman ya, beda angkatan ataukah dengan kolaborasi dengan dosennya gitu ya. Itu terbentuklah buku, buku tersebut bisa diajukan hak ciptanya gitu ya. Kemudian ada program komputer ya untuk teman-teman yang lainnya lah gitu ya dari prodi yang lainnya gitu ya. Kalau yang di farmasi kemungkinan bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk pamflet gitu ya, pamflet atau leaflet teman-teman. Kemudian apa teh brosur ya, media-media yang dipakai untuk penyuluhan ya. Itu bisa diajukan juga hak ciptanya teman-teman ya. Kemudian karya tulis juga ya. Jadi hasil karya tulis, hasil KTI teman-teman itu juga bisa dihak ciptakan karena itu merupakan hasil dari kemampuan intelektual gitu ya. Kemampuan intelektual gitu ya yang memang ada gitu ya dalam bentuk nyata yaitu outputnya adalah dalam bentuk KTI, dalam bentuk buku, dalam bentuk pamflet gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa dalam bentuk video, teman-teman. Teman-teman kan sering juga ya bikin video ya, video terkait tentang apa namanya? Penyampaian materi ya terkait tentang misalkan apa yang berhubungan dengan kefarmasian gitu ya, yang memang original tentunya ya. Nanti yang tentunya original gitu itu bisa diajukan hak ciptanya ya. Itu kemudian ada bentuk ceramah, ada ya pidato dan ciptaan lain ya yang sejenis gitu ya, yang memang original gitu ya, yang betul-betul hasil dari kemampuan intelektualnya. Kemudian adanya alat peraga juga ya, temuan berupa alat peraga gitu, itu juga bisa teman-teman gitu ya, misalkan menemukan alat peraga gitu untuk mengetes misalkan asam dan basa ya, alatnya itu bukan hanya kayak apa namanya teh biasa ya yang kertas lakmus, ternyata teman-teman bisa menemukan alat yang lainnya. Itu bisa kalau misalkan memang belum belum ada yang mengajukan, ya. Kemudian ada yang lagu dan musik mungkin buat yang lainnya gitu ya. Bisa juga tuh teman-teman yang yang punya seni gitu ya, ada drama, musikal, tari, koreografi dan lain sebagainya, ya. Gitu. Kemudian seni rupa juga teman-teman bisa. Jadi teman-teman yang suka apa namanya bikin komik gitu ya, itu juga bisa nanti dihak ciptakan gitu ya, ataupun mungkin dalam bentuk tadi ya ada seni lukis, seni gambar, ukir, kaligrafi itu seni pahat, pokoknya dalam bentuk seni rupa itu bisa dihak ciptakan. Kemudian ada bentuk apa namanya seni batik gitu ya, itu juga bisa. Fotografi juga bisa teman-teman, terus peta, model arsitektur ya dan lain sebagainya. Nah, di poin sini teman-teman banyak lah ya kemampuan intelektual teman-teman yang bisa dihak ciptakan. Tujuannya apa tadi? Yaitu untuk melindungi teman-teman sendiri gitu ya terhadap temuan-temuan yang telah teman-teman hasilkan gitu ya. Nah, untuk masa perlindungannya hak cipta itu berapa? Jadi perlindungan hak cipta itu seumur hidup ya. Eh, Seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Jadi luar biasa ya. Jadi walaupun kitanya udah meninggal, 70 tahun ke depan itu masih melekat ya. Kita masih punya sertifikat itu ya. Kemudian untuk yang program komputer untuk para pelaku gitu ya. Jadi ini yang aktif ya, tadi ada yang dalam bentuk drama gitu ya, ada yang dalam bentuk seni gitu ya, koreografi dan sebagainya. Ada yang dari produser rekaman ya, itu nanti beda-beda ini terkait tentang masa perlindungan ciptaannya.
Ya, nah untuk biaya pengajuannya teman-teman, kalau yang umum ya itu kurang lebih 200.000 per pemohon gitu. 200.000 gitu ya, ada biayanya gitu ya. Kalau misal ini teman-teman ini saya juga kebetulan sudah ya, sudah mengajukan beberapa hak cipta ya, ada dalam bentuk leaflet teman-teman di sini. Ada ini leaflet ya terkait tentang ini ya. Nah, ini ada beberapa ya, ada leaflet, kemudian bentar ya. eh ini apa ini? Selain leaflet ada juga ini video gitu ya. Kemudian selain video, buku ya, buku juga pernah gitu ya. Juga buku ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih prosesnya teman-teman? Lah tadi untuk prosesnya teman-teman nanti ini masuk nggak? Masih nggak? Oh, 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 ini saya stop dulu ya. Saya masuk lagi ke yang ini. Nah, ke sini. Teman-teman sebenarnya untuk pengajuan hak paten bisa secara mandiri, bisa juga dialihkan, diperbantukan di kampusnya masing-masing. Ya, kalau teman-teman sebagai statusnya mahasiswa gitu ataupun kami di akademisi biasanya itu ada yang memegang tugas untuk ini ya, melindungi kemampuan atau karya ya, karya intelektualnya, yaitu dengan cara mendaftarkan gitu ya ke Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ini teman-teman di sini tinggal ke ininya apa namanya hak ciptanya. Untuk pengajuan hak cipta tadi ada 200.000, tapi kalau dialihkan ke universitas atau ke kampus masing-masing biasanya 150.000, teman-teman. Nah, ini ya untuk hak cipta, nanti persyaratan dan prosedur permohonannya ini seperti ini teman-teman. Karena teman-teman misalkan mengajukan sendiri, itu harus punya. Nah, setelah bikin akun, nanti teman-teman ini ya ada pilih pengajuan pencatatan ciptaan. Karena yang mau diklaimkan, diajukan adalah hak ciptanya. Ya. Kemudian isi formulirnya di situ teman-teman. Kemudian nanti ada unggah dokumen-dokumen terkait. Nah, untuk dokumen-dokumen terkaitnya teman-teman misalkan teman-teman pada saat proses pembelajaran sekarang gitu ya, teman-teman bisa membuat video original gitu ya. Kemudian bisa membuat leaflet gitu ya, produk-produk hasil pembelajaran gitu yang original dibikin oleh teman sendiri ataupun kelompok itu bisa ya. Nah, teman-teman nanti disediakan ada formulir-formulir eh, yang harus dilengkapi gitu ya. Dan sebenarnya formulirnya itu nggak susah gitu ya. Ada semua ini template-nya di sini teman-teman gitu ya. Jadi ada surat permohonan pengalihan hak cipta di sini ya. Ini tuh kalau misalkan hak ciptanya itu mau dialihkan gitu. Misalkan dari teman-teman nanti dialihkan ke universitas, misalkan ke BPH itu bisa. Itu malah biayanya lebih turun, biayanya 150. Tapi hanya pengalihannya saja ya nanti. Ya, tetapi nama teman-teman masih ada di situ gitu ya. Kemudian ada juga ini surat permohonan apa namanya? Nih, ada permohonan tertulisnya, ada permohonan terkait tentang eh, ciptaannya ya, banyak ya, gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal dilengkapi saja, gitu. Biasanya yang utama itu biasanya adalah ada deskripsi, ya, deskripsi hak ciptanya apa. Misalkan deskripsinya adalah dalam bentuk video, video terkait tentang apa misalkan teman-teman misalkan video terkait tentang penyuluhan terkait tentang pengobatan diabetes misalkan ya pada eh, mana sasaran targetnya lah teman-teman bikin video itu ya setelah bikin video jangan lupa nanti dideskripsikannya itu nanti disampaikan video ini judul apa membahas terkait tentang apa apa gitu ya.
Kemudian kalau sudah, nanti teman-teman videonya jangan lupa karena ini perlu ada deklarasi gitu ya, perlu ada semacam apa ya harapannya bisa dimanfaatkan oleh ataupun bisa bernilai di masyarakat sekitar ya melalui apa ya internet gitu ya biasanya perlu diupload gitu. Jadi teman-teman nanti harus upload dulu misalkan videonya diupload di medsos masing-masing ya gitu. Paling mudah ya di YouTube gitu ya. Nah, nanti bukti hasil uploadan itu juga nanti diunggah gitu ya. Untuk surat-suratnya nggak susah teman-teman ya, karena cuma nanti ada data penelitinya siapa saja, tapi harus perlu data NIK ya, nomor induk kependudukannya sama KTP biasanya itu ya. Kemudian nanti ada materai ya, ada beberapa yang harus ada materai gitu ya. Itu bisa diurusin oleh kita juga sebenarnya. Leaflet juga sama teman-teman, buku juga sama ya. Insya Allah ini luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman nantinya apa namanya kemampuan intelektualnya berupa olah fikir misalkan tertuang dalam bentuk leaflet, video, bahkan buku ya teman-teman itu bisa ya. Oke teman-teman ya. Nah, untuk berikutnya untuk Kak Cipta udah paham ya teman-teman. Ini adalah contoh nanti yang keluarnya seperti ini sertifikatnya dan nih berlakunya saya tuh 50 tahun gitu ya, berlaku selama 50 tahun ya. Kemudian nah ada merek gitu. Nih merek ya. Jadi yang di eh, katakan sertifikatnya itu dalam bentuk merek juga bisa. Jadi selain paten ya, paten maupun paten sederhana dan hak cipta ini bisa merek ya, merek dagang ya. Jadi merek di sini adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa, nah teman-teman kan ada ya biasanya membuat apa namanya layout gitu ya, nanti kemasan ya, itu ya kemasan. Sedangkan teman-teman udah belajar ya bagaimana membuat kemasan pada saat kita membuat sediaan gitu ya. Misalkan kita mau bikin apa namanya, misalkan pada saat praktikum ya teman-teman bikin lotion gitu ya, itu atau body lah body lotion boleh gitu ya. Nanti kan otomatis bikin kemasan. Nanti di situ ada gambarnya, ada logonya dan lain sebagainya lah. Itu sebenarnya kalau original teman-teman bisa di apa namanya hak ciptakan tadi masuk didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual. Tetapi subnya adalah merek ya. Jadi merek di sini adalah tanda yang dapat dihasilkan secara grafis berupa gambar. Jadi bisa dalam bentuk gambar, logo ya, ataupun nama, jadi namanya atau kata saja juga bisa dan juga huruf, angka, susunan warna ya dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi atau juga dalam bentuk suara gitu ya. Hologram ya, hologram itu ada ya kalau di kemasan-kemasan yang hologram gitu ya. Kemudian atau kombinasi dari keduanya gitu ya yang bisa membedakan antara barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum ya dalam kegiatan perdagangan ya atau jasa gitu. Jadi merek lah merek mereka gitu ya dari dalam yang ditampilkan dalam aneka grafis gitu ya. Nah, pemakaian merek ini tujuannya adalah sebagai tanda pengenal gitu ya untuk membedakan hasil produksi antara yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian sebagai alat promosi gitu ya, cukup mereknya udah jadi branding gitu ya. Tuh, kemudian jaminan atas mutu barang dan juga petunjuk asal barang atau jasa dihasilkan ya. Nah, ngapain sih gitu ya didaftarkan gitu ya? Kenapa sih harus didaftarkan gitu ya ke tadi ya ke Direktorat KKI gitu ya? Nah, untuk pendaftaran merek ini fungsinya adalah sebagai alat bukti gitu bagi yang memiliki gitu ya untuk lebih berhak penggunaannya terhadap merek yang didaftarkan gitu ya.
Nah, merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan? Nah, jadi ada merek-merek yang memang tidak bisa didaftarkan ya teman-teman, yaitu yang bertentangan dengan ideologi negara, dengan undang-undang, dengan moralitas ya, agama ya, kesusilaan, ketertiban umum yang mengganggu seperti itu tidak bisa didaftarkan. Karena memang nanti kan ada penilaian subjektifnya ya dari yang nanti sebelum diterbitkan dari sertifikat ya. Ya dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada yang tidak memiliki daya pembeda ya gitu. Jadi ya ada kemiripan lah sama merek-merek yang lainnya gitu ya. Kemudian tidak bisa kalau misalkan mereknya itu juga nama umum atau dan atau lambang milik umum yang memang sudah secara umum familiar diketahui gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi merek ini terdaftar biasanya itu memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektualnya itu untuk jangka waktu 10 tahun. Ya, ya, untuk jangka waktu 10 tahun. Ya, oke. Ini contohnya ya, contoh ya teman-teman ya. Jadi buat yang nah, misalkan nanti teman-teman ternyata berhasil jadi pengusaha sendiri ya, teman-teman bisa memproduksi gitu ya obat-obat atau ya ramuan-ramuan kecantikan sendiri gitu ya. Jadi punya brand sendiri, merek sendiri. Silakan untuk dihak ciptakan ya diajukan di hak kekayaan intelektualnya diajukan HKI-nya gitu ya. Ini di merek ya teman-teman ini contohnya seperti ini ya. Nah, kita akan coba gimana sih kalau kita ngajuin yang merek gitu ya. Nah, teman-teman yang untuk merek sendiri, nanti kita kembali ke beranda ya teman-teman. Kita tinggal pilih saja yang merek nih ya. Nah, nah untuk merek di sini teman-teman nanti ada syaratnya dan prosedur permohonannya seperti apa. Di sini sudah ada ya. Tadi betul harus ada registrasi dan ini tahapan-tahapannya yang nanti formulirnya juga tentunya beda-beda dan ada dokumen-dokumen yang diunggah. Nah, dokumennya apa saja? Tadi ada etiketnya atau label mereknya, teman-teman ya. Karena nanti di formulir etiket itu memang harus ditampilkan. Ada tanda tangan pemohonnya, ada surat rekomendasi dari UKM binaan atau surat keterangan dari UKM binaan dinas, gitu ya. Ini untuk pemohon yang dari usaha mikro dan usaha kecil ya, UMK gitu ya. Nanti ini juga udah ada template-nya semuanya. Lah ini bagaimana sih bikin akunnya? Ini juga sudah ada tuh ya. Nanti tinggal dicoba. Cuman memang lumayan mahal. Jadi untuk biayanya itu teman-teman ya kalau umum itu masuknya 1.800.000 per kelas ya. Memang di sini nanti ada kelas-kelasnya teman-teman berdasarkan apa namanya mereknya itu termasuk ke golongan apa gitu. Kalau masuk ke golongan kosmetik itu nanti sendiri-sendiri ya. Nah, termasuk sendiri-sendiri ya gitu. Kayak tadi kalau kosmetik masuk ke kelas 3 ya. Nanti lihatnya di mana sih ya ya ini nih. eh, Proses pendaftaran. Jadi sudah ya proses pendaftarannya. Jadi lumayan ya kalau UMK itu 500.000 ya per kelas gitu. Tuh, ini surat-suratnya. Ini proses pendaftarannya ya. Hmm, Ini kalau yang internasional nggak ya proses ini. Nah, ini kalau yang perpanjangan waktu ya karena tadi kan memang ada waktunya ya kalau misalkan udah selesai diperpanjang lagi gitu ya dan ternyata emang biayanya juga ya lumayan gitu ya tuh karena emang untuk branding ya teman-teman ya untuk melindungi merek yang teman-teman semua pemohon gitu ya tuh nah itu merek supaya ada kelas-kelasnya loh ya di sistem klasifikasi merek di sini teman-teman tuh. Ya, nanti di sini ada kelas, misalnya ada kelas satu itu isinya apa saja. Jadi kelas satu itu untuk yang di dalamnya kategorinya adalah bahan kimia gitu, yang digunakan dalam industri gitu, teman-teman. Ada ilmu pengetahuan dan fotografi gitu ya. Jadi lebih ke arah materialnya atau zat kimia. Kalau yang tiga misalkan teman-teman, nah kalau yang kelas tiga ini adalah tadi kan berdasarkan kelas ya sertifikatnya juga. Itu sediaan-sediaan ya untuk yang masuk ke kategori memutihkan dan mencuci.
cuci atau sediaan-sediaan untuk membersihkan, menghilangkan, membuang lemak ya, yaitu dalam bentuk sabun, wangi-wangian, minyak sari ya, kosmetik dan lain sebagainya. Jadi ini teman-teman gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan ya. Paham ya? Nah, untuk berikutnya, selain dari merek, teman-teman, sebenarnya bisa juga ini ada desain industri ya. Itu mungkin untuk pengetahuan saja, teman-teman. Jadi untuk desain industri itu merupakan satu bentuk kekayaan intelektual ya, bisa diterbitkan, diajukan hak kekayaan intelektualnya. Nah, untuk desain industri ini, alhamdulillah, adalah suatu kreasi ya tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis tuh, hanya garis, warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya ya yang berbentuk tiga dimensi maupun dua dimensi gitu, berupa desain ya, desain industri itu ya. Jadi teman-teman nanti yang di teknik industri itu ya mungkin bisa di kekayaan intelektualnya bisa masuk ke sini ya. Tuh, yang nantinya memberikan kesan secara estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi maupun dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan, nah ada nilainya, yaitu menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Nah ini, jadi yang didaftarkan apa saja, yaitu desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty tentunya gitu ya. Kemudian tidak ada yang sama ya dengan desain industri yang sebelum-sebelumnya, kemudian tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundangan, ketetapan umum, agama, ataupun kesusilaan. Untuk masa perlindungan, desain industri itu tuh 10 tahun ya, jadi waktunya adalah 10 tahun ya, sehingga di masa 10 tahun itu bebas gitu ya untuk memegang sertifikat gitu ya, yang punya hak intelektualnya itu untuk mengoptimalkan gitu ya desain yang dimiliki gitu ya, dan tidak diizinkan ya di situ nanti ada hukum terkait tentang baik orang lain yang mempergunakannya ya, jadi larangan ya penggunaan tanpa persetujuan ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, ada yang sudah mengajukan sertifikat desain industri. Ya, ini dari kampus Universitas Islam Bandung ya, Unisba gitu ya. Jadi di sini ada pengajuan desain industrinya dalam bentuk konfigurasi gitu. Ya, konfigurasi, dan judul desainnya itu adalah perangkat. Jadi dalam bentuk perangkat, partisi ya, pembatas, pengaman untuk ruang pengambilan spesimen infeksius gitu ya. Kemudian ada juga contohnya, ada ini ya perlindungannya untuk kekayaan intelektualnya diberikan dalam untuk melindungi figurasi, komposisi, garis, dan juga komposisi warna gitu ya. Nah, karena desain industri yang diajukan adalah kemasan dalam bentuk kemasan plastik ya. Tuh. Nah, terus ada juga indikasi geografis teman-teman. Jadi kalau indikasi geografis itu lebih cenderung untuk kekayaan-kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu geografis tertentu, gitu ya, oleh apa namanya kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah tertentu, gitu ya, tuh. Nah, siapa saja tuh yang bisa mengajukan indikasi geografis ini, hak ciptanya itu ya, hak kekayaan hakinya maksudnya, HKI-nya itu bisa diajukan oleh lembaga ya, lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu ya. Tuh, yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa, jadi suatu lembaga tersebut berada di suatu kawasan industrinya, kawasan geografis itu gitu ya, eh, dan mempunyai produk ya berupa sumber daya alam gitu ya, barang kerajinan tangan atau hasil industri pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota gitu ya. Tuh, jadi nanti yang mengajukan itu adalah suatu lembaga yang misalkan lembaga yang
ada di daerah tersebut gitu, yang memiliki daerah tersebut gitu ya. Tuh, terhadap produknya apa yang mau kayak didaftarkan HKI-nya. Misalkan bisa dalam bentuk sumber daya alamnya gitu. Misalkan dalam bentuk kerajinan tangan ya, karena di masyarakat di situ itu terkenal untuk menghasilkan kerajinan tangan gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang Mendong gitu ya, yang Mendong Tasikmalaya sebenarnya bisa untuk diajukan HKI-nya berupa indikasi geografis. Ya, nah, ini nanti teman-teman bisa itu ya dipelajari gitu ya untuk masaknya ya indikasi geografis dilindungi selama jadi ini terjadinya reputasi, kualitas, karakteristik. Jadi sepanjang hayat ya teman-teman ya. Jadi tidak ada batasan secara waktu gitu untuk perlindungan indikasi geografis gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman, sertifikat indikasi geografis ya. Ini yang mengajukan siapa? Yang mengajukan di sini kan tadi apa ya suatu lembaga gitu ya yang memang memiliki geografis tersebut gitu ya. Ini ceritanya ada suatu daerah yaitu pemerintahan kabupaten gitu ya. Ini contohnya ada di daerah Sumatera ya, di daerah Sumatera Utara di sana ya. Itu di daerah Pakpak gitu ya. Di sana ternyata ada masyarakatnya yang memiliki apa namanya ya, memproduksi gambir ya teman-teman. Gambir tahu ya, gambir ya, gambir itu yang kalau temannya sirih tuh ya, yang putih gitu ya. Nah, kalau orang-orang dulu bisa dipasiri sama gambir di itu dilalap gitu ya. Nah, namanya gambir simsim ya sebagai salah satu. Nah, diajukan kekayaan intelektual asli atau khas dari Kabupaten Pakpak Barat gitu. Nah, ternyata pengajuannya itu alhamdulillah disetujui tuh sampai terbitlah sertifikat gitu ya. Tuh. Nah, ini menjadi harapannya nantinya dengan adanya sertifikat indikasi geografis ini, nanti Pemkab ini dan masyarakat di sekitarnya itu terlindungi dari produk-produk sumber daya alam yang dihasilkan, teman-teman. Gitu. Olahan-olahannya gambir simsim itu nantinya akan mendapatkan perlindungan gitu. Ya, nanti kan apa namanya olahannya mau dalam bentuk getah ataupun dalam bentuk tepung gitu ya nanti dapat perlindungan. Demikian juga contohnya adalah di daerah Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang ada sumber daya alam ya di situ hasilnya yaitu dalam bentuk tanaman ya, tanaman khas gitu ya yaitu rambutan parakan namanya. Rambutan parakan ya. Rambutan parakan ini ternyata dia hanya ada di geografis daerah Tangerang dan masyarakatnya itu memang banyak sekali menanam itu gitu loh ya dan bisa dikatakan kayak ini deh ini mah hasil kekayaan intelektual masyarakatnya menanam rambutan sampai berbuah sampai ternyata enak bagus ya dan layak untuk di apa namanya dijual gitu ya. Nah, sehingga harapannya nanti setelah mendapatkan sertifikat ini, jadi rambutan parakan ini memang sudah apa namanya ya mempunyai nilai lebih gitu ya. Berarti khas dari Tangerang gitu ya. Kemudian nanti bisa meningkatkan perekonomian juga masyarakat di sananya gitu ya dan memiliki khas. Jadi nanti bisa untuk wisata ya meningkatkan ya tadi otomatis ya ekonomi ya bisa untuk tadi kampung wisata gitu ya karena ada khasnya yaitu rambutan parakan tersebut gitu. Nah, untuk berikutnya adalah ada eh, hak kekayaan intelektual berupa rahasia dagang ya itu. Kalau rahasia dagang adalah
informasi yang tidak diketahui. Nah, oleh umum ya di bidang teknologi dan atau bisnis gitu ya mempunyai nilai ekonomi. Ya, makanya nggak bisa disebarluaskan karena sangat mempengaruhi ibaratnya kayak orang tuh rohnya lah, rohnya dalam berdagang gitu yang bisa nantinya bisa mempengaruhi kegiatan usahanya gitu ya sehingga perlu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang tersebut ya. Lingkupnya apa saja rahasia dagang teh gitu ya, bisa meliputi dari metode produksinya seperti apa, metode pengolahannya, metode penjualannya, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis. Waalaikumsalam yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Ya, waalaikumsalam. Ya, banyak teling. Terima kasih sudah bikin Zoom nih. Thank you ya. Aduh maaf atuh jadi naik tuh. Nuhun ya. Kemudian yang berikutnya adalah nih terkait tentang pelanggaran ya. Apabila rahasia dagang yang sudah memperoleh sertifikat kok ada yang sengaja gitu ya apa namanya menginformasikan ke halayak umum nanti ada sanksinya ya. Itu sanksi secara tertulis maupun tidak tertulis gitu ya dan juga bisa nantinya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, terakhir di sini ada yang disebut dengan DTLST, yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Ini juga untuk pengetahuan saja, teman-teman. Ini juga jauh ya dari kita, karena ini lebih ke arah jadi penghargaan atau perlindungan terhadap ini desain ya yang di dalamnya itu ada IC atau yang disebut dengan chip nih, yang model perchip-chipan seperti ini atau prosesor gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang ada di teknik elektro ya kayak gitu ya yang hubungannya sama software gitu ya mungkin bisa ya untuk mengajukan kekayaan intelektualnya ya jadi prosesor yang dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor jadi seperti ini ya. Nah terakhir teman-teman ya untuk apa sih manfaat dari HKI atau hak kekayaan intelektual atau HAKI gitu ya yang secara umum adalah perlindungan hukum tentunya, gitu Mbak. Untuk pemiliknya yang memperoleh sertifikat tersebut, ya inventornya atau penciptanya, ya itu untuk melindungi dari hak-hak yang apa temuan yang mereka patenkan atau yang mereka HKI-kan, ya. Kemudian bisa juga meningkatkan daya saing, ya teman-teman, ya karena setelah memperoleh hak cipta apa HKI itu setelah memperoleh sertifikat hak cipta intelektual otomatis gitu ya si pelaku usaha berhak untuk mengeksplornya untuk mengembangkannya gitu ya selama masa itu sehingga harapannya nanti bisa lebih unggul bisa apa namanya lebih berdaya saing terhadap karya atau ciptaan yang lainnya. Kemudian nilai ekonominya otomatis juga akan lebih tinggi ya, lebih dikomersialkan. Contohnya kayak merek ya, kalau sudah bermerek, udah brand, biasanya kan udah secara langsung kemungkinan akan memberikan dampak terhadap ekonomi ya, terhadap ya mungkin bisa dikatakan pendapatan lah kalau misalkan itu dalam suatu industri ya. Kemudian juga nantinya adalah untuk merangsang adanya inovasi dan juga kreativitas ya sehingga harapannya tidak ada yang kalau yang baru berarti untuk disertifikatkan kebaruannya novelty-nya gitu ya jadi harapannya tidak ada kita teman-teman yang memang sama ataupun menyerupai ya dari yang sebelumnya gitu gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk materinya terkait tentang hak kekayaan intelektual sudah gitu ya alhamdulillah. Jadi bisa ada kesempatan teman-teman untuk mengajukan ya tadi kesimpulannya ya walaupun sekarang teman-teman tingkat 3 ada peluang tuh ya untuk mengembangkan luaran lah yang teman-teman dapat gitu ya yaitu mendaftarkan eh, kemampuan ya output lah karya-karya hasil dari kemampuan intelektual teman-teman ya tadi melalui Direktorat Jenderal